dosa. Pasal Pasal 4 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. 3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. 4. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. 5. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Amin. Ayat 6. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. 7. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan, korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. 9. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya berserta buah pinggang itu. 10. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Amin. 11. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya yang berserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. 12. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadari sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. 14. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. 15. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 16, imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. 17, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. 18, kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. 19, segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. 20, beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Amin. Oh, Bu Di DP. sini teh, oh langsung saya berarti ya, soalnya ada 2 nama Ibu Marina. Oke, 21. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. 22.
Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah. 23, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. 24, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. 25, kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Amin. Ayat 26, tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 27, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah. Ayat 28, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagian persembahannya karena dosanya yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Ayat 29, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Ayat 30, kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Amin. Shalom Ibu Amelia, ikut baca. Ibu Amelia, di unmute di Imamat 4 ayat 31 sampai 35 kalau mau ikutan baca, Bu. Oke, lanjut ke Ibu Rahayu ya. Bu Oke, Rahayu. ayat 31. Ayat 31. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. 32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. 33, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. 34, kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. 35, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Amin. Shalom Ibu Gabriel, ikut baca Imamat 5 ayat 1 sampai 5. Iya Bunda, tapi tutup kamera aja Bunda. Ya, nggak apa-apa, silakan. Imamat 5 ayat 1 ya Bunda sampai 5 ya. Betul. Oke. Imamat 5 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan demikian. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahan sendiri. Ayat 2, atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang
mengeriap yang najis. Tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Ayat 3, atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Ayat 4, atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Ayat 5, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara, itu haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Amin. Ibu Julia ikut baca Imamat 5 ayat 6-10. Baik, Bu. Imamat 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa. Itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapusan dosa. Dengan demikian iman mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkannya kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapusan dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Ayat 8, haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapusan dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Ayat 9, sedikit dari darah korban penghapusan dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapusan dosa. Ayat 10, yang kedua haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Ayat 11, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhkannya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. 12, lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. 13, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Korban penebus dosa. 14. Tuhan berfirman kepada Musa. 15. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Amin. 16. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya,
maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. 18. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. 19. Itulah korban penebus salah, yang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Pasal 6 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Ayat 2, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap samanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemberasan atas samanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. 6. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Amin. Ayat 7, imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Korban bakaran. 8. Tuhan berfirman kepada Musa. 9. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah, di semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. 10. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya, lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. 11. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. 12. Apabila yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Amin. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Korban sajian. 14. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. 15. Setelah dikhususkan dari korban sajian, itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu. Maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. 16. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelantaran kemah pertemuan. 17. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Amin. 18. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. 19.
Tuhan berfirman kepada Musa, 20, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 efat tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. 21, haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian. Sesudah dibakar dan berpotong-potong, sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 22, dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan Untuk selamanya. seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Amin. Ayat 23, tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Korban penghapus dosa. Ayat 24, Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Ayat 25, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Ayat 26, imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus dimakannya. Dimakannya. Haruslah itu dimakannya di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Ayat 27, setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpecik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Amin. Ini saya, Bu. Iya, Bu Rahayu. Ayat 28. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. 29. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya, itulah persembahan Maha Kudus. 30. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan melainkan dibakar habis dengan api. Sambung Lukas. Lukas pasal 2. Bentar. Lukas pasal 2. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Amin. Lukas pasal 2 ayat 3 ya. Ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ibu Julia, ayat 8. Lukas 2 ayat 8, gembala-gembala.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Amin. Ayat 14, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin. Ibu Sinta ikut baca Lukas 2 ayat 19. Silakan. Ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Terima kasih. 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 25. Adalah di Yerusalem seorang nama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Amin. 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lanjut. Bu Sofi. 3 berapa tadi, Bu? Ya ampun. 10. 34 sekarang. 4 ya. 34.
34 lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Ibu, anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35 dan suatu pedang yang akan menebus jiwamu sendiri supaya ia menjadi nyata pikiran hati banyak orang. 36 lagi pula di situ ada Hana yang seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aster. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. 37 dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38 dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. 39 dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Amin. 40 anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. 41 tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 43 sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 44 karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 45 karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Amin. 46 Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47 Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 48 Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. 49 Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? 50 Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Amin. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 1. Pasal 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis dan Lisanias raja wilayah Abilen. Ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Ayat 4,
Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Ayat 5. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Amin. Bu Gabriel, Ya, Bunda. Ayat keberapa ini tadi, Bunda? 10 ya. sekarang ayat 8. Lukas 3 ayat 8. Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kamu perbuat? Ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 12, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Amin. Ibu Julia, di unmute, Bu. Ya. Lukas 3 ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau adalah Mesias. Ayat 11. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun. Aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya, dan dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 18, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ayat 19, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes, karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Amin. Ayat 20, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus, anak Allah, dibaptis. Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Silsilah Yesus. Ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Elia. Ayat 24, anak Matat, anak Lewi, anak Alki, anak Yanai, anak Yusuf. Amin. 25, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Helsi, anak Nagai. 26, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosef,
anak Yoda. 27, anak Yohanan, anak Resa, anak Zebrubabel, anak Sealtiel, anak Neri. 28, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er. 29, anak Yesua, anak Elizer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi. Amin. Bu Sinta. Iya. Ayat 30, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim. 31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. 32, anak Isai, orang Oben, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason. 33, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Jeron, anak Feres, anak Jehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor. 35, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon. 36, anak Kenan, anak Arfaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek. 37, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahaleel, anak Kenan, anak Enos. 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersatu teduh selama 3 menit. Ya, 3 menit. Bagi ibu-ibu nanti yang mendapatkan satu pembelajaran ataupun rema bisa disaringkan. Kita akan mendengarkan musik untuk bersaat teduh.
Baik ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh ya tadi sejenak. Di sini saya mencatat ya Imamat 4 ini mengenai korban penghapusan dosa. Jadi ini adalah firman Tuhan langsung kepada Musa ya. Jadi kalau seseorang berbuat dosa tidak sengaja di dalam hal yang dilarang oleh Tuhan, nah ini ternyata ada perlakuan yang berbeda nih. Kalau imam yang diurapi itu harus melakukan seperti apa? Itu saya catat di ayat 3 sampai 17. Lalu kalau segenap umat Israel dan jemaat yang berbuat dosa tidak disengaja juga ada cara-cara sendiri yang harus mereka lakukan ya. Itu saya catat di ayat 13 sampai 21. Lalu kalau seorang pemuka yang tidak sengaja juga melakukan dosa, itu juga dicatat harus melakukan segala sesuatunya juga secara khusus ya. Jadi berbeda dengan yang lainnya di ayat 22 sampai 35 termasuk juga kalau rakyat jelata. Ya, itu bisa kita lihat pembedaan-pembedaan apa yang harus dilakukan itu di Imamat 4 ya, terkait tentang penghapusan dosa. Lalu di Imamat 5 itu kalau berbuat dosa nih. Jadi di sini juga di Imamat 5 ini juga detail sekali ya. Detail sekali juga kalau misalnya seseorang berbuat dosa, misalnya tidak kalau mendengar orang mengutuki, jika seseorang berbuat sesuatu yang najis, baik karena binatang ataupun manusia, ini juga harus melakukan tebusan dosa dan itu harus mempersembahkan kambing atau domba atau burung tekukur atau anak burung betina. Lalu di Imamat 6 ini juga terkait tentang hal-hal yang menurut saya ini ya detail ya. Jadi misalnya mengenai saksi dusta lah, mengenai barang hilang lah dan sebagainya. Dan di sini saya melihat bahwa tugas imamat itu memang tugas imam itu memang sangat berat ya di imamat ini ya, di dalam Imamat 6 yaitu misalnya ayat 7, Imamat 6 ayat 7. Imamat 6 ayat 7 itu tugas imam tuh contohnya apa tadi ya, 6 ayat 7. Nah, dia harus mengadakan pendamaian bagi orang di hadapan Tuhan. Jadi itu salah satunya ya. Terus yang lain juga misalnya dia harus berjaga-jaga terus setiap pagi untuk menaruh kayu di atas mezbah. Jadi memang tugas imam itu utama sekali terkait dengan korban penghapusan dosa ya, tentang korban-korban ini. Lalu di Lukas 2 dan 3 kita belajar, di situ kita baca mengenai kelahiran Yesus, lalu bagaimana malaikat itu menampakkan diri pada gembala terkait tentang kelahiran Yesus ini. Lalu cerita tentang Yesus kecil dan silsilah Yesus, dan mengenai Yohanes Pembaptis ya di Lukas 3 ayat 16 kita melihat bagaimana kerendahan hati Yohanes tentang Mesias, padahal kita tahu, kita baca sendiri di Lukas 3 ayat 15 banyak orang berpikir bahwa Yohanes ini kalau ia adalah Mesias ya, tetapi Yohanes sendiri mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku yang akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi dia sangat rendah hati di situ. Dia dengan kerendahan hatinya mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias, seperti itu ya. Baik ibu-ibu, silakan bagi yang punya rema atau pembelajaran yang bisa di-sharing, monggo. Silakan Ibu Eti, Ibu Rahayu, Sofi, Marina, Dorea, Renti, Bu Sandra, Bu Sinta, Bu Lili, Bu Julia, silakan. Baik, Kalian makasih. silakan. Saya dapat berkatnya di Imamat pasal 6 ayat 12 tentang korban bakaran. Di ayat 12 itu, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Berkat tersendiri buat saya di Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13 ini. Dahulu kerjanya imam itu
benar-benar luar biasa, harus menjaga diri dalam kekudusan, dalam kesucian, dan benar-benar menjaga api untuk tetap menyala. Dan itu berarti seperti kita ronda gitu ya, seperti begadang gitu sampai pagi. Itu tidak boleh sampai padam. Di sini berkat khusus tersendirinya bahwa betul kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa besar, dahsyat, dan mulia buat kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan dengan keselamatan yang dari Tuhan sampai hari ini. Dan kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Dan kita juga perlu menjaga api Roh Kudus itu harus tetap menyala di hati kita. Jangan dibiarkan padam. Seperti sang imam di zaman dahulu kala menjaga mezbah korban bakaran itu untuk tetap menyala dari malam sampai ke pagi. Dan tidak boleh sampai padam. Terus mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Jadi kita memelihara roh kita, memelihara jiwa kita, memelihara diri kita, khususnya juga perkataan dan pikiran ya, yang tidak terdeteksi oleh banyak orang, yang tidak terlihat hati ya. Kelihatan baik, hatinya kita nggak tahu. Kelihatan jahat, hatinya kita nggak tahu. Tapi seorang imam tidak bisa seperti itu. Harus menjaga kekudusan, harus menjaga kesucian, harus menjaga keselarasan pikiran dan hati. Tidak bisa berkata A, padahal hatinya tidak. Jadi harus dijaga supaya api roh itu tetap menyala di hati kita. Jangan dibiarkan padam. Sampai hari ini, kita sampai kepada saat ini di tahun 2026, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, keselamatan. Pelihara itu, api itu dengan baik, dan jangan biarkan padam. Terima kasih Ibu-Ibu. Amin. Terima kasih Bu Eti ya. Jadi kita itu harus dingin di dalam, dingin di luar. Jangan di luar dingin, di dalam panas. Ya Bu Eti. Kayak AC ya, di dalam terus gitu. Di luar panas. Ya, jadi selaras ya. Kalau dulu imam itu harus menjaga, seperti Bu Eti bilang ya, menjaga tiap pagi, harus menjaga terus supaya mezbah itu terus menyala, maka kita juga sekarang ini harus terus juga menjaga mezbah diri kita ya. Roh Kudus itu harus terus dijaga supaya tetap menyala ya. Dan yang penting tadi itu tadilah selaras ya, apa yang kita perkatakan itu memang harus selaras dengan perbuatan kita ya. Dingin di dalam, dingin di luar. Yes. Baik, silakan ibu-ibu lain ada yang mau sharing, monggo. Sama satu hal ini ya, saya baca di imamat ini ya, di perjanjian lama ini saya melihat adalah seperti satu tradisi ya, tradisi yang kalau kita lihat adat-adat nih ya, adat-adat saya adat sekarang tidak sama seperti dulu ya. Betul. Sekarang sudah lebih modern. Nah, ini waktu saya ke Desa Bena di salah satu pulau di Flores ya, di Bena itu satu desa tradisional ya, memang dia satu kampung yang masuk ke dalam dan memang harus melewati hutan. Di situ saya melihat kepala ini loh, apa sapi, kepala apa sih, kerbau kah atau apa gitu ya. Dan mereka itu seperti ada tempat pemujaan itu di tengah, jadi kayak ada batu-batu gitu. Tapi nih ya, tapi mereka itu mayoritas Kristen. Jadi Flores itu sepertinya hampir sama ya di NTT ya pada umumnya. Mungkin nanti Ida bisa bantu klarifikasi ya, yang mengerti nih teman-teman NTT biasanya. Hampir sama di Sumba gitu. Jadi ada satu tempat pemujaan itu untuk hewan gitu ya. Untuk hewan, saya melihat itu seperti ini gitu. Cuman mungkin tidak spesifik seperti yang kita baca, tapi korban-korban bakaran itu seperti kerbau ya, yang saya lihat itu di sana kerbau karena kepalanya itu masih ada dengan apa sih itu yang segitiga panjang kupingnya ya. Nah, itu masih ada.
Terus saya pernah masuk ke dalam satu rumah penduduk, itu agak sedikit aneh karena saya tidak boleh melewati jalan tertentu, padahal menurut saya itu jalannya biasa aja. Bu, jangan lewat di situ ya. Padahal itu seperti semacam kayak ada kuali, memang ada barang-barang yang menurut saya itu mah biasa aja gitu. Tapi ternyata secara tradisi dan itu sudah turun temurun tidak boleh. Jadi itu harus dihormati. Saya pikir begini, lah itu kan benda mati gitu ya. Tapi memang itulah yang terjadi kalau di daerah ya. Masih ada cara-cara saya baca tuh sebenarnya tuh saya baru ingat itu pas saya baca ulang tadi dari imamat yang pertama itu model-model seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah wilayah Indonesia, termasuk juga misalnya waktu saya ke Timur Leste ya. Itu ada juga upacara-upacara tertentu gitu ya, apa namanya, yang dilakukan oleh masyarakat perkampungan terutama. Jadi seperti ini ya, tapi mereka nggak soal darah, tapi pemotongan hewan. Jadi dalam hal mereka ucapan syukur ya, mereka melakukan pemotongan hewan seperti itu. Jadi saya lihat memang masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang masih mengikuti tradisi-tradisi di perjanjian lama ini gitu ya. Ini nih jadi kayak dualisme. Satu, mereka beragama, berkeyakinan mereka percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sisi lain mereka masih melakukan hal-hal yang dilakukan oleh mungkin mereka bilang leluhur. Jadi satu tradisi yang turun-temurun sampai saat ini mereka terus lakukan karena dalam rangka mungkin melestarikan budaya leluhur ya, seperti itu. Yang saya baca sih di sini, nggak tahu gimana Ida, itu tuh gimana tuh masih ya, karena itulah yang saya lihat sendiri memang sampai hari ini Bu. Masih, kalau suatu hari teman-teman mungkin ya kalau Tuhan kasih berkat, mungkin bisa sama-sama kita melihat di Flores ya, di Desa Bena itu bagus sekali memang karena dekat gunung ya, wilayah dekat gunung, tapi kita bisa melihat di sana masih mengikuti pola lama. Jadi masih ada batu-batu untuk korban ya, untuk korban bakar. Jadi kayak di tengah desa itu. Jadi desa itu seperti bulat, rumahnya berkeliling dan di tengah-tengah itulah batu-batuan seperti itu yang untuk korban-korban sembelihan mereka seperti itu. Dan kepala-kepala kerbau yang saya bilang tadi itu ya berjejer-jejer itu di rumah. Itu. Dan itu menarik sih sebenarnya, cuman saya agak sedikit was-was ya untuk mau berdebat atau apa karena saya enggak ya nilai-nilai lokal. Ya, jadi itu ibu-ibu ya, jadi sedikit sharing saya di imamat ini mengenai yang kita baca ini masih ada sebenarnya, tapi dalam bentuk pelestarian budaya ya atau tradisi. Itulah kira-kira. Silakan ibu-ibu lain, mungkin ada mau sharing Rema, Ibu Rahayu, Ibu Marina, Dorea, Bu Dede, Bu Sandra, Bu Sinta, Bu Julia. Silakan. Wah, sepi. Pada menunggu semua. Apakah ada ibu yang mau sharing boleh? Kalau tidak ada seperti biasa Bu Dede pembuat kesimpulan. Tapi ini kayaknya Bu Rahayu mau sharing deh. Bu Rahayu mau sharing. Boleh, silahkan. Belum Bu Dede, nanti saja Bu Dede dulu. Oh, oke. Saya mas sedikit sih sebenarnya. Saya tuh ngelihat di sini judul perikop dari Imamat 4 itu kan korban penghapus dosa. Dari kemarin sih sebenarnya saya lihat ini tuh ada korban penghapus dosa, ada korban penghapus salah. Sebenarnya kan kadang-kadang kita itu apa sih namanya, kok harus dibedakan antara penebus dosa dan penebus salah. Ternyata saya lihat di apa namanya, di Imamat 4 dari tafsirannya ternyata ada memang beda gitu. Kalau korban penghapus dosa itu kan melambangkan kematian Kristus yang mendamaikan dosa untuk yang saat ini, yang menanggung hukuman karena dosa. Jadi kalau korban penghapus dosa itu artinya kesalahan kita kepada Tuhan, bukan kesalahan kita kepada sesama. Sedangkan korban penebus salah itu kesalahan
kita kepada sesama dan harus didamaikan sebagai satu hubungan relasi. Nah, makanya saya lihat di sini kenapa hewan yang dikorbankannya beda gitu. Kalau misalnya waktu korban penebus dosa, ini menurut apa aturan di Imamat ya, itu lembu yang dikorbankan. Sedangkan ketika korban penebus salah, itu hanya domba yang tidak bercela dari kambing domba dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus. Oh, jadi saya ngeh gitu. Kadang-kadang kan kita baca selewat gitu aja, udah aja. Nah, Betul. kalau saya sih harus melihat ini kenapa harus dimunculkan, meskipun ini secara bahasa Indonesia. Nanti kan mungkin kalau kita lihat dari bahasa aslinya atau dari bahasa Inggris mungkin ada yang beda lagi. Tapi secara etimologi bahasa Indonesia, kan kita tuh kadang-kadang suka apa namanya? Menyamakan antara salah dan dosa. Tapi ternyata firman Tuhan di kitab perjanjian baru ini, kitab perjanjian lama, terjemahan baru ini menyebutkan bahwa memang beda. Dosa itu kepada Tuhan, salah itu kepada sesama. Jadi kalau misalnya kepada Tuhan itu secara terjemahan baru yang sekarang versi kelahiran Yesus, Yesus mati itu memang untuk menebus kita dari dosa kita. Sedangkan waktu salah, kita memang membutuhkan darah Yesus untuk menutupi setiap kesalahan kita, setiap kelemahan kita, setiap kejatuhan kita, karena manusia pada dasarnya, pada umumnya itu rentan terhadap setiap kesalahan. Karena dosa itu ketika Yesus menebus kita sekali seumur hidup. Tapi kalau kesalahan bisa saja terjadi selama-lamanya gitu kan. Nah, jadi di sini saya baru baru ngeh gitu, ternyata memang beda. Kenapa harus diawali dengan korban penghapus dosa, kemudian dilanjutkan dengan di Imamat 5 korban penebus salah gitu. Itu tadi tentang imamat. Kemudian kalau misalnya di imamat 6 itu ada korban sajian. Itu saya nggak dapetin sesuatu sih. Tapi kan kalau misalnya kita baca ada urut-urutannya gitu kan ya. Ada yang kalau misalnya mampu pakainya apa. Yang tidak mampu burung tekukur. Nah, ini nyambung ke Lukas 2 dan 3. Kalau kita perhatikan, waktu Yesus dibawa untuk bayi Yesus ya, bayi Yesus dibawa itu dia tidak membawa domba, tidak membawa lembu, tapi membawa 2 ekor burung tekukur. Saya hanya bilang begini, apakah seperti itu? Ternyata kan disebutkan di atas-atas, karena kan ini istilahnya mereka melakukan hukum eh, apa sih namanya? Apa sih? Jadi lupa. Hukum Taurat ya, mereka melakukan hukum Taurat. Jadi kalau yang tidak mampu membawa burung tekukur. Jadi mungkin kalau kita lihat Yesus pada saat itu dalam kondisi mungkin bukan disebut tidak mampu, tapi mereka ada di tempat di mana awalnya mereka bukan di situ gitu kan. Jadi intinya mereka hanya membawa 2 ekor burung tekukur. Jadi saya hanya bilang begini, oh berarti benar. Yesus yang harusnya Allah sendiri, dia lahir ke dunia sebagai orang yang lahirnya di kandang domba, dikondisikan pada saat itu hanya memberikan persembahan burung tekukur. Jadi betapa kita manusia kalau memang tidak menerima dia sebagai Allah, itu eh, apa namanya, saya bilang luar biasa gitu. Emang siapa kita gitu kan? Dia aja yang sudah mengosongkan dirinya melakukan segala macam untuk akhirnya menebus kita. Kok kita nggak terima gitu kan ya? Itu luar biasa banget gitu. Kalau memang kita sudah mengerti, kita tahu bahwa Allah, sorry, Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu mengosongkan diri untuk menyamai dirinya sebagai manusia supaya kita yang mungkin ada yang kaya, ada yang kurang, ada yang berkecukupan, ada yang tidak, itu sama-sama diberikan tempat yang sama, diangkat dengan apa sih namanya, ditebus dengan darah yang sama. Kebangetan kalau kita sampai nggak nerima. Nah, itu tadi satu di Lukas 2. Kemudian di sini dikatakan Maria selalu menyimpan segala perkara yang dia dengar itu di dalam hatinya. Saya hanya amazed banget gitu ya. Ini seorang Maria loh. Kita kan kemarin ngomong tentang Maria juga. Maria itu selalu menyimpan di dalam hatinya. Dia nggak pernah bereaksi. Dia itu lamban untuk ngomong, tapi dia selalu menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya. 2 hal yang dia lakukan. Ketika Yesus berada di dalam bait Allah, ya, itu satu. Kemudian ketika gembala-gembala
ini yang di Lukas 2, datang. Dan gembala-gembala itu ngomong, kami sudah mendengar dan kami sudah melihat. Nah, Maria di sini disebutkan di ayat 19, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Waktu Yesus ada di ruang di mana dia ngobrol sama, di situ disebutin alim ulama, dalam bahasa aslinya didaskalos. Maria juga menyimpan itu semuanya di dalam hatinya ketika Yesus, ya kalau secara sekarang itu ada anak ngomong kepada ibunya, kamu. Kan kebayang ya. Tapi waktu itu Maria nggak marah. Dia tahu, dia menyimpan itu semuanya di dalam hatinya. Saya secara pribadi terberkati dengan kata-kata ini. Ini ayat ini udah saya baca berkali-kali. Tapi ketika kata-kata menyimpan di dalam hatinya, sebenarnya kan kita punya satu kirbat di dalam hati kita. Kalau misalnya segala firman rema itu kita simpan di dalam hati kita, maka itu akan, kalau di Matius 3 itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, dan bahkan kita akan menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur. Nah, Maria sudah lakukan itu. Maria itu sudah lakukan itu dan disebutkan luar biasa ya. Hal ini sangat memberkati saya. Jadi istilahnya saya bilang gini, dia yang mendapatkan grace yang luar biasa, dia masih merendahkan diri dengan menyimpan segala sesuatu yang orang lain sebut merupakan nubuatan tentang siapa Yesus gitu kan. Dan itu harusnya kita juga bisa menyimpan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jangan hanya seperti jalan tol, beng aja gitu ya, lurus tanpa ada yang nempel sama sekali di dalam hati kita. Jadi kita mau buat, saya sendiri ngomong ke dalam diri saya mau buat hati saya ini sebagai tanah yang subur. Karena kan kita tahu ada 4 jenis tanah kan. Hati yang tanah yang subur, yang ketika firman itu ditabur di dalam hati saya, itu dia harus berbuah. Saya harus simpan itu di dalam hati saya, sehingga ketika satu saat itu akan berbuah, dan buahnya itu pasti akan diketahui oleh banyak orang, dan orang akan menikmati buahnya. Itu. Kemudian tentang, sorry, ini saya ngomong tentang Lukas juga. Kenapa Lukas harus menyisipkan silsilah Yesus dimulai dari Yesus? Kan kalau kita lihat di Matius itu mulainya dari eh, Abraham. Kalau di sini dari Yesus terus naik 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 naik. Lukas itu kan seorang dokter, tabib ya. Dan dia itu bukan orang Israel, dia itu orang Yunani. Dia itu sebenarnya lagi ngomong ke salah satu temennya yang Yunani ini, yang di ayat 1 kemarin disebutin Theophilus. Ya, jadi dia tuh sedang menceritakan mengenai Yesus yang dia tahu kepada Theophilus supaya semua orang-orang Yunani yang mendengar itu memahami siapa Yesus. Dan untuk memastikan bahwa supaya orang-orang Yunani itu tahu Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dia sebutin silsilahnya dimulai dari Yesus terus. Dan yang luar biasanya dia rinci loh nyebutinnya. Bukan begotten, tapi dia anak dari anak dari anak dari, bukan begotten tuh bukan anak secara rohani, tapi anak lahiriah. Jadi kan di sini disebutin Yesus itu adalah anak Yusuf. Yusuf itu berarti anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, dan seterusnya sampai terakhir di sini disebutin anak Adam, anak Allah. Jadi dengan kata lain, Lukas ini kan kalau dokter itu kan rinci ya, dia akan menuliskan segala sesuatunya rinci. Nah, Lukas ini rinci, menuliskan segala sesuatunya supaya semua orang-orang Yunani yang membaca catatannya Lukas ini tahu bahwa si Yesus itu sebenarnya memang manusia, tapi dia berasal dari Allah. Beda dengan Matius ketika dia menyebutkan silsilah Yesus. Kalau misalnya kita lihat di Matius 1 ya. Kalau tidak Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi kalau misalnya di Matius kan Abraham memperanakan di sini begotten, artinya dia secara anak perjanjian. Kalau di Lukas kan enggak. Jadi Yesus. urutannya dari Yesus terus dinaik. Kan kadang-kadang kita juga gini, kamu anaknya siapa? Oh, anak ini tuh anaknya siapa? Anak ini anaknya siapa? Anak ini. Jadi secara manusiawi, keturunan secara manusiawi ya. Saya hanya mikir gini, amazing ya. Kenapa ini harus ada gitu. Jadi, dan ini kan disebut Injil Sinoptik kan. Kalau bisa kita lihat, ini harus ada. Memang sebenarnya untuk orang-orang saat itu ada yang enggak, ada yang enggak. Dan untuk kita semua
khususnya saya malam ini dibukakan banget bahwa memang Tuhan itu memperlihatkan segala sesuatu bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% juga manusia. Nah, dia yang sudah mengosongkan diri melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Nah, saya juga harus begitu. Nah, kita bedanya apa dengan Maria? Kalau Maria kan dapat langsung tuh. Ya, kita kan nggak dapat langsung. Kebayang kalau kita dapat langsung, kayaknya telinga kita langsung bergetar gitu kan. Nah, kita dapatnya dari firman yang kita baca. Ya, saya belajar gini, setiap saya baca firman, Tuhan apa nih yang bicara di saya? Apa nih yang harus saya perbaiki lagi? Apa nih yang harus saya gali lebih dalam lagi? Jadi ternyata benar kita harus menyimpan segala firman itu di dalam hati kita, menyimpannya supaya itu bisa menjadi benih yang subur di dalam tanah hati kita, dan kita juga tahu bahwa keberadaannya Allah yang dalam rupa Yesus itu yang kita tahu dia melakukan segala sesuatu supaya manusia-manusia ini bisa ditebus, bisa diselamatkan. Kebayang kalau itu nggak terjadi. Yang kemarin Bu Joli sempat bilang, ya, berapa ekor binatang yang harus kita siapkan. Mungkin kita salah, bawa lagi kambing, bawa lagi domba. Kebayang ya? Kita mungkin nggak ada uang, Bu Eti yang bilang gitu ya kemarin. Jadi luar biasa. Kita cukup dengan darah Yesus Amin. menebus segala sesuatu. Thank you. Ya. Terima kasih Bu Joli. Selalu kalau bagian akhir ini memang paling cocok Bu Dede ya. Karena mengulaskan secara detail ya. Memang jadi tadi Ibu-ibu saya catat nih ya. Jadi pembedaan tadi tuh itu benar-benar kita harus tahu ya. Tadi Bu Dede udah kasih tahu antara korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Jadi kita udah belajar ya, satu korban penghapus dosa itu ketika itu kepada Tuhan gitu ya Bu Dede ya. Iya. Ketika seseorang berbuat dosa tak sengaja, dalam hal ini yang dilarang kepada Tuhan. Tapi kalau korban penebus salah, ini ketika kita melakukan dosa terhadap sesama. Nih kita harus ingat nih, nanti suatu hari ya kita baca lagi, kita sudah ngerti penghapus dosa itu apa dan penebus salah itu kenapa gitu, ada pembedanya. Dan yang menarik tadi itu kita di Lukas ya, kita sama-sama menjadi Maria ya, menjadi Maria bisa menyimpan segala sesuatu. Jadi kalau dulu Maria langsung dapat, tadi katanya Bu Dede ya, wah kalau kita dapat kita gemeteran juga enggak ya? Ya. Tapi kita dapatnya itu melalui firman yang kita baca dan kita hidupi, kita diam dalam hati sebagai tanah yang subur dan berbuah, dan biarlah orang mendapatkan dampaknya ya. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita sia-sia membaca firman Tuhan ini. Memang betul kita ini masih manusia, tapi bukan berarti kemudian kita bilang oh masih manusia. Kita sudah tiap hari membaca firman Tuhan gitu ya, dan seiring dengan waktu semakin bertambah usia, kita meminimalisir lah apa yang menjadi kelemahan kita gitu ya, atau yang mungkin kita tahu ini tidak baik dan tidak benar, kita memperbaiki dan menjadi menjadi baiklah dari waktu ke waktu ya, menjadi terang bagi banyak orang dan berdampak bagi sesama kita. Makasih Bu Dede, seperti biasa Bu Dede luar biasa ya, menjelaskan secara detail dan gamblang sehingga sangat gampang kita pahami ya. Memang perlu banget di tempat kita ini perlu seorang pengajar ya, seperti Bu Dede. Jadi Bu Dede terus tolong eksis ya. Pencerahan setiap akhir. Jadi dapat poin-poin. Saya kan nyimak, saya catat, oh iya ya gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih ya Bu Dede ya. Sama-sama Bu. Yang Dan lain, Maria juga menyimpan dan merenungkan dalam hatinya itu ada dua ayat Bu di ayat 19 dan 51. Iya, betul. Itu betul, harus kita tiru. betul. Sedikit lambat berkata-kata ya. Iya, lambat berkata-kata, betul itu. Jangan Tapi sampai tetap mulut. simpan. Ini kebiasaan kita sih perempuan ya, ngomong duluan, pikirnya belakangan. Gimana Sudah nanti ya? Sudah kayak gitu menyesal, tapi nasi sudah menjadi bubur, udah terlanjur keluar duluan omongannya. Nanti kalau udah jadi bubur kasih cakwe Bu, kasih ayam, gitu ya. kasih sambal. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dede. Ya, terima kasih Bu Dede ya. Tuhan Yesus Baik, baik Ibu. buat kita semua.
Amin. Amin, amin. Kita sudah selesai ya, dan kita mendapat pembelajaran yang luar biasa dari imamat dan kas ya. Kita akan selesaikan pungkasi pembacaan firman hari ini. Ibu Rahayu bisa tutup dalam doa, Kak? Oke, ya Bu. Ibu Rahayu minta tolong, ini kan ada Bu Renti Sihotang di sini. Dia mungkin sekarang sudah masuk rumah sakit kayaknya karena dia akan melahirkan. Tuh, dalam proses menanti bayi anak keberapa ya, ketiga keempat nih, lupa saya ya. Jadi dibantu didoain agar proses persalinannya lancar ya Bu Rahayu. Amin. 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 Bantu doa ya Bu Rahayu. Ada lagi ya yang mau dimintain doa, Ibu Sinta? Ibu Sinta mau didoakan juga kah? Eda? Oh, Eda Sinta, tolong didoain juga kesehatannya kayaknya Rahayu. Ya, Ibu siapa? Ini yang ini Ibu Sinta Arwan. Oh, ya. Sama Bu Renti ya. Oke, silakan Bu Rahayu. Oke, ya. Terima kasih. Apakah saya boleh sharing sebentar tentang di Lukas pasal 2 ayat 8 itu tentang gembala? Tentang gembala dan orang Majus ya, di sini kelahiran Yesus. Jadi kita jangan seperti gembala yang cuma melihat saja, melihat kelahiran Yesus tetapi tidak mempersembahkan sesuatu. Tetapi kalau orang Majus langsung sergap, yaitu memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Begitu pula dengan kita, saat kita melihat Yesus dimanapun kita berada, janganlah kita melihat karena mujizat, karena berkat, tetapi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memberikan yang terbaik seperti orang Majus memberikan barang-barang yang berharga untuk Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita jangan melihat tentang kelahiran saja, tetapi kita mengalami, kita mempersembahkan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui tubuh jiwa roh kita. Begitu pula di imamat ya, itu diulang-ulang terus ya tentang penebusan korban, penebusan salah korban, penghapus dosa itu ada beberapa kali di pasal 4 sama 6 itu diulang. Berarti tidak ada kebetulan di firman imamat ini pasal 4 sama 6 itu. Jadi kita merenungkan ya, korban penghapus dosa sama korban penghapus salah itu diulang lagi, diulang kedua kali. Jadi Tuhan mempunyai maksud tertentu, kita harus mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita, kita memberikan korban yang terbaik. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita berikan untuk Tuhan. Yang terbaik, kita tidak memberi asal-asalan. Termasuk di perempuan baca Alkitab ini, saat kita membaca firman, mintalah pengkudusan, pentahiran dalam hidup kita, supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya roh hikmat, pewahyuan, dan pengertian Tuhan berikan kepada kita, dan kita mengalami sesuatu yang ilahi, mengalami sesuatu yang ajaib. Terima kasih. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tidak ingin memberikan yang asal-asalan, yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi memberikan persembahan yang hidup di hadapan-Mu, yaitu tubuh jiwa roh kami. Seperti orang Majus memberikan persembahan yang terbaik. Kami tidak ingin seperti gembala yang cuma melihat, datang melihat saja, tidak Tuhan, tetapi kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami bersatu hati, bergandengan tangan untuk Bu Renti Tuhan, di mana Bu Renti sedang menanti kelahiran anaknya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga, Engkau yang melingkupi, Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau pakai alat dokter, obat-obatan yang lain Tuhan.
karena engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Semua itu adalah alat yang kau berikan kepada Bu Ranti. Ajari Bu Ranti surrender, percaya kepada engkau, menyerahkan segala ketakutan, kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ajari Bu Ranti benar-benar mengalami perjumpaan dengan engkau Tuhan. Engkau perlancarkan, engkau permudahkan Tuhan kelahirannya, baik janinnya, baik ibunya Tuhan, kesehatan, kekuatan kau berikan Tuhan kepada Bu Ranti, sehingga anaknya selamat. Itu adalah hadiah yang luar biasa, di mana engkau memberikan generasi baru Tuhan di dunia ini Tuhan, melalui anak yang kau titipkan kepada Bu Ranti Tuhan. Melalui buah-buah roh, kami juga menghasilkan buah melalui pertobatan kami Tuhan. Jika kami tidak menghasilkan buah yang terbaik, engkau akan menebangnya. Kami tidak ingin engkau tebang Tuhan. Kami tidak ingin engkau lupakan Tuhan. Kami ingin menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam hasil pertobatan kami Tuhan. Begitu pula dengan Bu Ranti saat ini Tuhan. Ajari Tuhan untuk keunitian, kesehatian dengan suami ya Tuhan. Bergandengan tangan dengan suami ya Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu ya kepada engkau. Kedua suami istri, kami percaya saat di mana ada 2-3 orang bersatu sepakat atas nama Tuhan Yesus Kristus, engkau hadir di tengah-tengah mereka dan engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya melalui suami istri ini Tuhan, engkau akan memberikan yang terbaik. Begitu pula dengan Bu Sinta Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk Bu Sinta. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Bu Sinta Tuhan, engkau mendengarkan apa yang menjadi isi hati ya Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan. Kau melihat hati, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kami Bu Sinta tidak punya apa-apa Tuhan selain hati seorang hamba, hati yang melekat kepada Bapa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi kerinduan Bu Sinta saat ini Tuhan, engkau mendengar, engkau yang mengerti isi hati Bu Sinta saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba serahkan Bu Joli yang memimpin Zoom perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Biarlah engkau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, baik keluarga ya, suaminya, anak-anak ya Tuhan. Kau berikan yang terbaik Tuhan. Apa yang dikerjakan Bu Joli Tuhan, kau jadikan berhasil Tuhan. Melalui membawa jiwa-jiwa kepadamu, mempersembahkan untuk engkau Tuhan. Bukan untuk kepentingan Bu Joli, tetapi untuk kemuliaan namamu. Biarlah namamu yang dipermuliakan, namamu yang ditinggikan. Berikan Tuhan roh hikmat, pengertian dan wahyu Tuhan. Apa yang harus Bu Joli kerjakan saat ini, tahun 2026. Kami percaya Tuhan. Hamba berdoa untuk Bu Julia, Bu Amelia, Bu Titi, Bu Kak Dorea, Bu Eti, Bu Jolim, Bu Nace, Bu Marina, Bu Renti, Bu Sandra, Bu Sinta, Bu Gabriel Tuhan. Begitu pula dengan hamba, berikanlah hikmat, pengertian dan wahyu saat kami membaca firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin membaca sekedar membaca, tetapi ada roh kehausan dan kelaparan akan kami. Ada pewahyuan demi pewahyuan dalam hidup kami, yang kami sampaikan bukan dari akal pikiran kami, bukan dari kepintaran teologian kami, tetapi Roh Kudus yang berbicara sehingga kami bisa menyampaikan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pakai hidup kami para perempuan-perempuan baca Alkitab ini Tuhan. Kami perempuan yang kuat, kami perempuan yang tangguh bersama Tuhan Yesus, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sentuh hati kami, jagai hati kami, lindungi kami semua Tuhan. Gandeng tangan kami Tuhan, peluk kami Yesus, kami memerlukan pelukan-Mu saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana cuaca ekstrim, hujan semakin turun Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang kendali Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu di bangsa Indonesia ini Tuhan, karena mereka tidak
tidak tahu apa yang telah mereka perbuat Tuhan. Kami sebagai anak-anak pilihan-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu, kami bersatu hati, kami lebih dari 2-3 orang, kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami untuk bangsa Indonesia, kota kami, gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Terima kasih Terima Mbak, Bu kasih Ayu. semua. udah Ibu-ibu. Joli, Selamat semuanya, beristirahat. Dede, Terima kasih semuanya. Ren. Saya punya Terima kamera kasih Bu rusak. Hafiz Terima kasih semuanya. udah bisa Bye-bye. joli. Ren. Berkati. Amin. Duh.